konten digital promotion. Jadi baru-baru ini kami bekerja sama dengan beberapa OPD di lingkungan pemerintah provinsi, terutama di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo dan juga Humas. Ini kami mencari talent-talent lokal atau putra daerah atau putri daerah yang memiliki kemampuan untuk mengelola atau membuat konten-konten menarik. Jadi kami membuat semacam task force. Task force ini istilahnya dia nanti akan dibentuk dan akan menyuplai konten-konten digital, konten-konten kreatif di 24 kabupaten kota yang memiliki potensi-potensi yang menarik di daerah mereka masing-masing. Nah, ini kami lagi persiapkan sebenarnya, Mbak. Kemarin rekrutmen kita buka di pertengahan Juni, itu sampai hari ini sudah ada 500 lebih yang mendaftar. Wow, sementara komposisi, iya sih sebenarnya komposisi yang kita butuhkan itu mungkin sekitar 5-10 orang, tapi yang mendaftar ini justru ada sekitar 500. Ini juga menandakan, ya, antusias ya? Memang, betul, Mbak. Jadi ini menandakan memang angka pencari kerja ini semasa COVID-19 ini ternyata cukup besar, cukup tinggi. Entah ini apakah memang banyak yang dirumahkan atau seperti apa. Tapi kami melihat rata-rata ini usia-usia produktif, usia-usia milenial yang betul-betul mereka memang menguasai konten-konten yang memang kita inginkan untuk dikaji di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti proses rekrutmen terkait memang ini usia produktif ya, Pak ya? Ya, usia produktif sih kita butuhnya. Yang betul-betul milenial. Kalau boleh ada Gen Z, sebenarnya kita lebih prioritaskan ke Gen Z ya kan, yang usia yang di bawah 19 tahun. Mungkin kita batasi sampai usia 28 tahun karena mereka punya imajinasi, punya daya kritis, daya kreatif itu jauh kita butuhkan untuk market kita memang ke depan. Karena memang di Sulawesi Selatan pasca pandemi ini kelihatannya market kami bergeser, Mbak. Market untuk sasaran promosi pariwisata daerah itu bergeser. Yang tadinya mungkin kita besar di grup-grup travel agent misalnya yang usia-usia baby boomers atau Gen X yang sekitar 40 sampai 60 tahun. Kali ini usia itu sudah mulai hilang. Tapi ini usia-usia milenial dan masuk beberapa Gen Z ini sudah cukup besar. Lagi kan untuk domestik sekarang itu angkanya 33% yang akan kita kejar khusus milenial. Kemudian kan Gen Z ini sudah mulai juga melakukan kegiatan perjalanan yang usia-usia 16 sampai 19 tahun ini itu sekitar 19%, mungkin angka itu yang akan kita kejar di masa pandemi COVID ini. Nah, dari 15 pendaftar yang saat ini sudah masuk ya Pak, yang ikut bagaimana mendaftarkan diri untuk bisa 500 Mbak, ada 500 pendaftar. Nah, penyeleksiannya ini seperti apa ini Pak? Karena kan cuma 5-10 orang ini yang bisa akan terpilih nanti. Jadi kami kemarin juga sempat lakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD. Ternyata banyak masukan juga dari OPD lain bahwa kalau memang hasil seleksi kami cuma 5-10 orang, ada beberapa perangkat daerah juga meminta agar talent-talent yang kami seleksi ini kami serahkan juga ke instansi lain. Jadi kami upayakan angka 500 ini betul-betul terserap, Mbak. Jadi bisa diberdayakan oleh instansi lain ya. Berdayakan. Nah, rencana kami juga akan coba mendistribusikan nama-nama mereka ini ke 24 kabupaten kota. Mungkin ada yang orang Sopeng, atau orang yang Rekang, atau mungkin ada orang Torat. Akan coba kembalikan ke daerah mereka masing-masing. Jadi mereka mencoba menggali potensi daerah mereka sendiri dan kami coba komunikasikan dengan dinas pariwisata terkait. Kita sih berharapnya talent-talent yang masuk ini betul-betul terserap semua di pemerintahan. Kita berharap seperti itu, atau mungkin di pelaku industri pariwisata kami yang memang selama ini jadi mitra. Itu sih harapan besar kami, Mbak. Batas baik. Nah, tentunya pasti proses penyeleksian juga cukup rumit di sini ya Pak ya. Tapi yang paling diutamakan seperti apa Pak? Kalau yang diutamakan sebenarnya minimal dia putra daerah dan dia memiliki kemampuan yang mungkin bisa memproduksi konten yang punya standar internasional. Karena kan kalau kita
berbicara konten di platform digital itu kan otomatis harus berstandar atau bersertifikasi internasional kan Pak, karena dunia digital itu kan tidak ada lagi batas negara. Jadi memang kita cari yang betul-betul expert dan memang memiliki kompetensi di bidang platform digital. Oke, berarti memang sambil menunggu bagaimana proses penyeleksian dan ini memang hasilnya akan diinformasikan secara online juga kan Pak? Ya, kami akan informasikan secara online.